Shalom. Ya kan. Teman-teman, hari ini saya akan membawakan eksposisi khotbah dari Credo Rasuli yang ketiga. Ya, yang pertama Pak Agem udah bawa Aku Percaya, yang kedua saya juga yang bawa Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya, baru yang ketiga ini Kalik Langit dan Bumi. Tadi pagi ada Pastor Patudu yang dari Tangerang menyampaikan hal ini sungguh luar biasa, dan saya hanya melengkapi saja sore hari ini Kalik Langit dan Bumi. Di sini Glenn akan kelihatan pinter banget ya sebagai saintis ya, tapi sebenarnya ini semua hanya karena bantuan ChatGPT. Ya, oke. Mari kita baca ayatnya dari Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Satu ayat lagi itu, saudaraku. 1, 2, 3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oke. Jadi kita akan bahas tentang pencipta langit dan bumi. Ini luar biasa, saudara. Dan dua ayat yang saya bacakan bersama-sama dengan saudara tadi itu sebenarnya tertuju kepada Allah Anak atau pribadi Yesus. Nah, jadi kalau kita bicara dalam Injil, kita percaya bahwa pencipta langit dan bumi, Allah Tritunggal, itu terlibat semuanya di dalam penciptaan. Ada Allah Anak yang waktu itu adalah Firman, ada Allah Roh Kudus yang melayang-layang. Dan tentunya ada Allah Bapa. Nah, ini yang menarik dari iman kekristenan dibandingkan agama yang lain. Kita harus melihat dengan perspektif ini dulu. Iman kekristenan itu dimulai bukan dengan manusia. Agama adalah sesuatu cara manusia untuk meraih Allah. Tetapi iman kekristenan itu dimulai dari Allah. Nah, makanya di dalam Credo Rasuli ini, kita lebih fokus kepada pribadi Allah. Iman kekristenan karena Dialah yang memulai segala sesuatunya. Dia yang menciptakan, dia yang berinisiatif, Dia selalu yang memulai, bukan dari manusia. Dan maka itu kekristenan bukan hanya sekedar agama biasa, tapi agama yang menceritakan tentang Allah, Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa. Ya, oke. Nah, Glenn lanjut dulu. Ini tadi pagi Pastor Patudu juga udah bagikan bahwa Allah itu Allah yang menciptakan dari ex nihilo. Apa artinya? Dari ketiadaan. Ya kan? Kalau saudara bikin Indomie, itu gara-gara ada mie keringnya dulu, baru saudara bisa bikin Indomie. Dari ada materinya, baru saudara bisa bikin sesuatu. Nah, kalau Allah dari ketiadaan dia berfirman, das jadi. Ya kan? Kalau kita mungkin yang bisa hanya kentut mungkin ya. Itu pun udah di dalam sebenarnya. Ya, oke. Jadi dari ketiadaan menjadi ada. Oke. Dan dia adalah Allah Tritunggal yang bukan bagian dari ciptaan, tetapi dia adalah pencipta, saudara. Oke. Pencipta. Memang jam-jam segini nih harus sedikit ngelawak saudaraku supaya saudara bisa melek ya. Tapi enggak juga, itu karena gue yang bocor. Ya, oke. Oke. Jadi, nah kita akan bicara dulu dari langit. What is langit? Langit dalam bahasa Yunaninya orano. Yang artinya seluruh alam semesta, bahkan plus realitas rohani surga. Itu langit. Dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut heaven. Ya kan? Nah, langit dalam bahasa Ibraninya merisem yang berarti seluruh realitas ciptaan. Jadi langit bisa kita rangkumkan adalah seluruh ciptaan non-bumi. Termasuk seluruh alam semesta, dunia malaikat, bahkan surga. Itu langit. Yang disebut dengan langit adalah ini. The whole universe, the cosmic, dunia malaikat, bahkan surga. Wow, luas banget nih saudara. Ya. Nah, ini kita akan bahas dulu nih. Kalau kita ngomong tentang alam semesta,
Orang yang pertama kali mengeluarkan tentang teori alam semesta, salah satunya adalah Aristoteles. Saya juga nggak tahu apakah ini benar gambarnya, tapi itu tugasnya Yusak ya, bukan tugas saya ya. Oke, ya nggak tahu apakah dia memang atau yang lain gitu ya. Oke, jadi ini Aristoteles yang bilang nggak penting banget sebenarnya. Alam semesta itu kekal, ya. Dia tidak memiliki awal. Oke? Nah, dari pernyataan Aristoteles ini makanya banyak orang menjadi ateis. Tidak mempercayai bahwa ada Allah. Karena alam semesta itu sendiri ada kekal dan tidak memiliki awal. Nah, kabar baiknya saudaraku, zaman now, kalau menjadi ateis itu berarti kurang pinter. Katakan sama-sama, kurang pinter. Karena semakin kita belajar ilmu pengetahuan, saudara nggak akan mungkin jadi ateis. Yang mungkin tuh jadi agnostik. Saudara akan menemukan di satu sisi, saudara akan stuck, dan saudara akan bilang, ini memang ada pribadi yang di luar, yang berkuasa, yang besar, yang bisa melakukan semua ini. Itu Allah, walaupun mereka nggak tahu siapa Allahnya. Jadi kalau ada orang ateis bilang sama dia, lo kurang pinter bro. Karena kalau orang pinter pasti dia akan jadi agnostik. Nah kalau orang yang dipilih pasti akan percaya Kristus. Itu luar biasanya. Nah karena kenapa? Karena Aristoteles ini ternyata salah. Kita mempercayainya berabad-abad dan dia ternyata salah. Muncullah satu teori baru yang bernama Big Bang. Apa ini Big Bang? Ini bukan grup Korea, saudara, bukan. Oke, tapi ini adalah teori yang mengatakan dan ini dipahami dan diterima oleh sebagian besar hampir 100% seluruh ilmuwan bahwa hal ini adalah suatu kebenaran. Teori Big Bang itu menyatakan seperti ini, alam semesta memiliki awal. Awalnya itu dari singularitas kosmologis. Kira-kira 13,9 miliar tahun yang lalu. Seluruh ruang dan waktu dan energi terkonsentrasi dalam kondisi yang sangat kecil. Sangat padat. Sangat panas. Tiba-tiba meledak. Berekspansi super cepat. Pembentukan alam semesta dalam kurun waktu ratusan tahun lamanya. Ini Big Bang. Nah, tapi hingga saat ini belum ada yang tahu apa penyebab singularitas tersebut meledak. Ilmu pengetahuan hanya bisa menjelaskan apa yang terjadi setelah 10 detik ledakan singularitas. Jadi setelah 10 detik si singularitas ini meledak, ilmu pengetahuan tuh bisa tuh jelasin apa yang terjadi. Baru terbentuk ini, nanti ada gravitasi sehingga dan terus alam semesta berkembang seperti sekarang. Tapi mereka have no idea sama sekali apa yang terjadi dari 0 sampai 10 detik. Mereka gak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Dan itu akan terus menjadi misteri yang belum bisa dipecahkan hingga saat ini. Nah, teori Big Bang menguatkan bahwa alam semesta tidak kekal dan memiliki awal. Jadi pertumbuhan ilmu pengetahuan membuat segalanya semakin selaras dengan firman Tuhan. Wow. Selama berabad-abad orang berpikir firman Tuhan itu nggak relate sama ilmu pengetahuan. Tapi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, semakin membuat semuanya semakin selaras dengan firman Tuhan. Ya. Mulai keren ya gue ya, mulai keren ya. Nah ini belum seberapa saudara gue ya. Nah seberapa besar manusia memahami alam semesta? Ini kita harus paham dulu. Sehingga yang si pintar-pintar itu jangan sombong. Karena saat ini manusia sedang mengembangkan teleskop yang lebih besar lagi. Teleskop yang lebih besar lagi. Dan Tuhan seperti hanya menunggu dan mengatakan, ayo buat yang lebih besar lagi sehingga engkau bisa melihat aku yang lebih dahsyat lagi. Melihat aku yang lebih dahsyat lagi.
Sehingga setiap kali manusia mengembangkan teleskop yang lebih besar, mereka melihat kebesaran yang wow, lebih luar biasa lagi. Ternyata alam semesta semakin luas, semakin besar dari apa yang kita bisa lihat. Dan manusia hanya dapat melihat kurang dari 10%. Dan hanya memahami 5% dari seluruh alam semesta. Udah hidup selama ini sekitar. Udah sekeren ini hidup kita di bumi. Kita masih kurang dari 10%. Dan kita memahami baru 5%. Wow. Oke. Nah, ya, Glenn nggak bisa ngupas lebih dalam, nanti kita jadi seminar alam semesta gitu ya. Ya, jadi nanti waktunya nggak cukup, walaupun ini juga kayaknya bakalan cepet juga sih gue khotbah gitu ya. Nah, apakah ada kehidupan di luar bumi? Nah, itu yang sering kita pertanyakan kan? Ya, menarik ya. Dan kalian pasti penasaran. Wah, Aaron udah mulai foto-foto. Kalian penasaran? Apakah ada kehidupan di luar bumi? Muka-mukanya udah muka-muka pengharapan, ya kan? Ya kan? Jawabannya ini, saudara. Mungkin ada, mungkin juga nggak ada. Bebas, terserah dia. Karena dia Allah. Yes guys, iya gak? Ya, karena kenapa? Karena dia bebas, dia Allah, terserah dia. Nih, Glenn akan kasih gambaran bumi dibandingin matahari. Itu volumenya 1 banding 1,5 juta. Jadi ada 1,5 juta bumi, itu jadi 1 matahari. Nah, matahari itu bukan bintang yang paling gede. Ada bintang yang sekarang yang sudah bisa dilihat dan dia yang paling besar itu disebut namanya UY Scuti. Itu gedenya 4,6 miliar kali volume matahari. Nggak usah dipikirin, pusing. Ya, pokoknya gede banget. Nah, saudara bisa bayangkan rasio tinggi saudara yang 175 cm ini sama alam semesta yang super huge ini. Ya kan, sampai super tuh. Saking susahnya. Ya kan, saudara? Saudara bisa bayangkan sebesar ini. Ya. Terus kalau mungkin ada manusia atau kehidupan di luar sana, ya nggak apa-apa, bebas. Alkitab tidak menyatakannya karena kenapa? Karena itu bukan buku pengetahuan. Tapi itu buku tentang wahyu pribadi Allah sendiri. Jadi Alkitab bebas mau mengatakannya atau tidak. Dan Allah juga bebas mau ada kehidupan kayak nggak ada kehidupan, bodo amat. Kalaupun nggak ada kehidupan, berarti seluruh alam semesta yang ini mubazir dong Glenn. Enggak. Itu cuma mau nyatakan seberapa besarnya gue. Seberapa besarnya Allah kita. Dan kalaupun dia hanya buat alam semesta yang besar ini dan tiba-tiba hanya ada orang di bumi saja, kenapa enggak? Bebas. Terserah dia. Karena dia Allah. Ya kan? Jadi nggak usah pikirin yang nggak perlu. Ya kan? Pikir yang perlu aja. Nah, sekarang kita akan bahas tadi langit, bumi. Kita akan bahas. Tadi langit itu kita cuma bisa memahami minus 10%. Bisa melihat minimal kurang dari 10%. Dan kita baru bisa memahami 5% dari seluruh alam semesta. Nah, sekarang bagaimana dengan bumi? Nggak usah ngomong alam semesta deh, jauh. Elon Musk aja belum nyampe-nyampe di Mars. Ya kan? Wajarlah kalau kita cuma memahami sekecil itu. Tapi ini bumi, ya. Yang kita udah tinggalin, orang dunia bilang udah jutaan tahun. Yang kita udah tinggalin selama jutaan tahun, bagaimana apakah manusia memahami bumi sudah 80% atau cukup besar? Mari kita lihat. Mulai dari daratan dulu. Seluruh permukaan sudah dipetakan dengan detail karena bantuan satelit. Detail.
Namun guys, geologi bawah tanah, manusia baru berhasil mengebor hanya beberapa kilometer. Sedangkan radius bumi, radius itu artinya dari tengah bumi itu sampai ke permukaan, kurang lebih itu 6.371 kilometer. Manusia baru bisa ngebor beberapa kilometer aja. Masih terlalu banyak yang kita nggak ketahui tentang inti bumi. Itu daratan. Ya, yang kita hidupi setiap hari nih. Ya. Kalian naik, kemarin aja, tadi aja kita naik MRT itu udah termasuk bawah tanah tuh, ya kan, udah termasuk geologi ya, walaupun cuma berapa meter dan nggak perlu juga naik MRT, akhirnya juga keringetan gitu ya. Akhirnya kita naik Grab juga, ya, naik taksi. Nah itu daratan. Nah sekarang yang kedua, lautan yang 71% dari seluruh permukaan bumi. Ini kerennya guys. Hingga tahun 2020 baru 20 sampai 25% dasar laut bisa dipetakan. Baru bisa dipetakan secara detail berkat alat yang namanya Seabed, komunitas Seabed 2020. Sisanya masih berupa peta kasar. Baru 25% yang bisa dipetakan secara detail, itu dasar. Bukan berarti bisa kita discover gitu, enggak. Baru kita bisa petakan. Nah, UNESCO menyatakan baru kira-kira 5% lautan yang sudah benar-benar dieksplorasi oleh manusia. 5%. Harusnya kita ada Aquaman. Ya kan? Pasti dia bisa menjawab lebih banyak tentang lautan. Tapi inilah yang kita ketahui tentang lautan. Kita baru tahu, baru bisa mengeksplor 5%. Nah, saya tuh kebetulan punya satu usaha di Manado tuh ekspor ikan hias laut, saudara. Nah, jenis ikan hias laut yang kami perjualbelikan itu ada 8.000 jenis. 8.000 jenis. Nah, 8.000 jenis ini itu gara-gara kakak saya udah dari tahun 2000 dia udah bisnis ini dan dia ngumpulin terus, dan itu akhirnya selama 25 tahun kita bisa tahu nama-nama ikan 8.000 jenis. Dan masih banyak lagi yang kita nggak tahu. Tiba-tiba ketemu, wah apa nih namanya? Ngarang aja namanya gitu ya. Saudara, laut kita begitu kaya sampai banyak hal yang saudara dan saya nggak tahu. Terlalu banyak misteri di dalam. Oke, kita lewat lagi lautan. Spesies. Diperkirakan ada 8-10 juta spesies di bumi. Baru 1,5 sampai 2 juta spesies yang sudah teridentifikasi dan terdeskripsi. Masih sedikit lagi, sedikit banget saudara, baru 20%-nya kira-kira. Yang baru bisa teridentifikasi dan terdeskripsi. Sisanya belum bisa. Masih banyak binatang-binatang aneh, masih banyak tumbuhan-tumbuhan aneh, masih banyak yang hal-hal aneh yang kita belum bisa ngerti. Artinya manusia baru bisa memahami 15-20% spesies di bumi. Tuh, space, daratan, lautan, spesies, kurang dari 20% kita memahami semua. Ya, kita hidup udah lama banget loh di sini. Untuk bisa mengenal itu aja kita, wah, susahnya minta ampun. Nah, Mazmur 19 ayat 2 berkata, sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Saudaraku, semakin saudara mempelajari seluruh alam semesta ini, itu akan membuat engkau semakin amazed. Dan engkau akan berkata, how great our God. How great our God. Engkau sangat besar Tuhan. Engkau akan semakin bersyukur atas apa yang engkau rasakan dengan kebaikan dia. Karena dia terlalu besar, dia terlalu ajaib. Mengasihi kita yang sekecil ini di tengah semua kebesarannya itu. Nah, tapi ini gara-gara kita. Seluruh ciptaan menderita karena dosa. Bukan hanya manusia yang menderita oleh karena kejatuhan Adam dan Hawa.
tapi seluruh ciptaan. Kita kenal yang namanya bencana alam, tsunami, kita kenal gunung meletus, gempa bumi, dan bukan hanya itu. Bahkan kosmik ini pun banyak bencana yang terjadi. Seperti hilangnya dinosaurus oleh karena tabrakan asteroid ke bumi. Semuanya tidak sesuai orbit. Gravitasi tidak normal. Dan ada yang meramalkan bencana tabrakan antara Milky Way sama Andromeda. Nanti berapa tahun lagi gitu ya, berapa juta tahun lagi tuh kemungkinan besar Andromeda dan Milky Way itu tata surya kita, Bima Sakti, yang dari matahari sampai dengan sebelum Pluto apa ya? Apa Ren sebelum Pluto Len? Neptunus ya? Wih pinter loh Pak Gem. Pak Gem ternyata pinter juga ya, astronominya luar biasa ya. Oke, kalau bintang antara bulan Juli itu bintang apa Pak Gem? Enggak penting. Oke. Oke, jadi bencana ini terjadi, dosa merusak seluruh alam semesta. Wow. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa bahwa Tuhan ternyata dari semuanya ini, Dia tidak lepas kendali. Dari kegagalan dan kejatuhan manusia, Dia tidak lepas kendali. Yang tadi Pak Pastor Patudu udah bagus banget. Bahwa dari semua kehendaknya, Dia tidak lepas kendali. Walaupun ada pose pekare dan pose non pekare dari kita, sesuatu yang bisa berbuat dosa dari diri kita, tapi Dia tidak pernah lepas dari kedaulatan. Nah, ini dua gambar ini saya dapat dari Kobudi ya. Ya dia gembala di church yang sekarang udah berubah jadi Undivided Church ya. Oke. Hanya dia satu-satunya yang di gereja ya. Oke. Nah, dua gambar ini saya dapat dari Kobudi dan Kobudi bagikan, wah itu memberkati saya sekali. Jadi ada satu galaksi atau tata surya yang tetanggaan sama tata surya Bima Sakti kita. Ya. Ada Andromeda, ada lagi satu ini namanya adalah M51. Nama galaksinya M51. Waktu teleskop Hubble menjepret galaksi ini, tiba-tiba mereka menemukan ada bintang-bintang dan ada lubang-lubang hitam di tengah-tengahnya. Dan ini yang luar biasa. Ini gambar yang dijumpai yang saya ambil dari NASA. Ya, dapatnya dari Kobudi. Lihat. M51. Saudara lihat mirip apa itu? Kecoa? Enggak. Itu mirip salib, saudara. Ya. Bahkan langit berbicara tentang penebusan. Ini kita nggak cocok logi, ya. Tapi yang lebih ngeri lagi sih yang ini. Ternyata di dalam sistem sel-sel kita dalam tubuh ini, kita punya perekat antara sel dan sel yang disebut dengan laminin. Laminin ini, waktu difoto bentuknya kayak gini. Ini adalah perekat-perekat sel yang merekat seluruh sel-sel yang ada dalam tubuh kita, di paru-paru, di kulit, di pembuluh darah dan semuanya. Perekat selnya seperti ini. Dan ini sudah ada dari Adam dan Hawa, dari manusia pertama. Galaksi M51 itu sudah ada dari jutaan tahun yang lalu. Dan mereka menceritakan tentang karya penebusan yang berbentuk salib. Yang manusia baru discover akhir-akhir ini. Ini bicara tentang apa? Ayatnya di sini. Kolose 1 ayat 9 sampai 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan apa? Segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga.
Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saya kasih lagi ayatnya. Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat-saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudaraku, waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengutuk seluruhnya. Termasuk alam semesta. Bukan hanya kita. Tapi Tuhan mengutuk semuanya. Dan waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia memperdamaikan segala sesuatu. Nah, kita adalah bagian dari agen pembaruan itu. Waktu saudara ditebus, ini dia. Seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dalam bahasa Yunani, thesis itu artinya ciptaan. Seluruh makhluk non manusia. Seluruh dunia alam semesta. Kosmik. Saudara bisa bayangkan, keren banget ya. Kematian Kristus itu memperdamaikan kita. Bahkan seluruh alam semesta ini nantinya. Dengan Allah pencipta. Nah, ini yang keren. Ini semua permasalahan dosa itu bukan masalah cuma you and I. Saudaraku. Bukan cuma masalah Kebayoran BSD, bukan. Tapi dosa itu adalah masalah kosmik. Karena saudara berhutang kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Kalau saudara berhutang kepada pinjol, mata uangnya rupiah. Saudara bisa bayar. Kalau saudara berhutang kepada World Bank atau apa, saudara bisa bayar pakai mungkin emas, USD, ada mata uangnya. Tapi saat saudara berhutang kepada Allah, pencipta langit dan bumi, apa mata uangnya buat bayar? Apa mata uangnya buat bayar? Saudara nggak bisa mikirin tuh. Kita nggak akan pernah bisa bayar, bukan hanya besarnya. Mata uangnya aja nggak tahu mau bayar pakai apa. That's why. Satu-satunya cara pencipta kosmik itu sendiri yang harus membayar. Dev, maju Dev. Hanya dia yang punya mata uang itu. Satu pun dari manusia, dari segala zaman, segala bentuk, segala apapun, gak akan pernah bisa membayar hutang kosmik yang disebabkan oleh kita. Hanya satu-satunya Allah yang pencipta yang bisa menyelamatkan. Saya nunggu dia bunyiin. Karena ini keren banget. Ya tadi sengaja saya lama-lamain. Lama banget lagi dia bunyiin. Kan? Jadi saya ulang-ulang. The real Tony Stark is Christ. Waktu dia mencetikkan tangannya, kita bisa menangis. Karena ada nostalgia kosmik di dalam hati kita. Yang merindukan Mesias kosmik. Itu adalah Kristus. Sang pencipta mengorbankan diri. Sang pencipta. The creator. Dia yang menciptakan semuanya ini loh. Sepenting apa kita? Sampai dia harus turun ke
bumi yang kecil ini dibandingin semua planet yang ada di alam semesta ini. Mengorbankan diri di atas kayu salib. Harusnya binasa kita. Tapi kebinasaan kita yang menjadi bagian kita. Kristus ambil alih. Kristus ambil alih. Inilah Kristus kita, saudaraku. Bukan kita yang menghampiri Dia, Sang Pencipta. Tapi Sang Penciptalah yang menghampiri kita, ciptaannya yang hina. Bukan kita yang mengikuti standarnya. Tetapi Sang Pencipta yang turun merendahkan, melepaskan, bahkan mati dengan cara yang paling hina dalam sejarah manusia. Itu Kristus. Kebodohan kita, ketidakmampuan kita, kegagalan kita, kejahatan kita, kesombongan kita, semuanya ditebus di atas kayu salib. Dia bukan hanya Sang Pencipta, tapi Dia adalah our real end game. Selesai di atas kayu salib, saudara. Selesai semua 100%, gak ada yang tersisa. Hutangmu lunas 100%. Di atas kayu salib sudah selesai semuanya di atas kayu salib. Sang Pencipta melakukan itu buat kita. Christ is our real Tony Stark. Kita bangkit berdiri sama-sama, saudara. Khalik langit dan bumi. Biar setiap kali kami mengakui pengakuan iman rasuli kami, Tuhan, itu bukan hanya sekedar rutinitas, tapi kami mengetahui bahwa Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi, yang rela turun, mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib, salib yang terhina, hanya untuk dosa-dosa kami, Tuhan. Hanya untuk menebus kami, Tuhan. Siapa kami ini, Tuhan? Siapa kami ini di hadapan kebesaran alam semesta yang begitu ajaib ini, Tuhan? Tapi Engkau melihat debu-debu ini, Tuhan. Engkau melihat manusia yang hina ini, Tuhan. Dan Engkau melakukannya untuk kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Dan semua sudah selesai di atas kayu salib. End game sudah selesai. Tetelestai. In the name of Jesus. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Praise God. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku.